Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, Sun Ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan talim kita. Yang mana menurut schedule kita sampai pada Bapak Ato. Jadi gini Pak ceritanya Pak, gini ceritanya. Jadi 2 minggu yang lalu ini, minggu-minggu yang kemarin kita bahas tentang anggota tubuh kita. Semua orang itu memiliki 2 asuhan. Asuhan secara khusus dan asuhan secara umum. Kalau asuhan secara khusus yaitu kita mengasuh panca indera kita yang kemarin-kemarin sudah disebutkan, kaki, tangan, mata, hidung, kuping, dan mulut. Kita asuh supaya tidak gelambiar, supaya tidak kita ini melakukan dosa, melakukan maksiat dengan perantara anggota badan kita. Itu maksudnya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, dulu gangguan teknis. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Wa lam annaka in qasarta 'alaika wa balu. Jika kamu itu teledor terhadap anggota-anggota badan kita yang mesti kita perhatikan, fa'alaika wa balahu, kamu dapat balaknya, kamu dapat resikonya. Tapi kalau kamu perhatian, ya kamu dapat untungnya. Kesimpulannya begini Pak, kesimpulannya. Wa iyyaka an taqulu innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunub lil usad. Jangan sampai kamu mengatakan begini. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini loman, Allah Ta'ala ini dermawan, mengampuni dosa bagi pelaku-pelaku maksiat. Kalimat ini benar, tapi dipelintir, dipolitisasi. Jadi kalau memelintir kata-kata itu sudah ada zaman dulu Pak. Imam Ghazali ini Mujaddid tahun 5 Hijriah, 500 Hijriah, sebagai reformer dalam Islam. Setiap 100 tahun itu ada reformer namanya Mujaddid. Nah, Imam Ghazali rahimahullah ini Mujaddid tahun ke-5 Hijriah. Nah, kata-kata innallaha karim, Allah Ta'ala maha dermawan, maha pengasih penyayang, mengampuni dosa-dosa bagi pelaku maksiat. Fa inna hadi kalimatul haq, ini kalimat yang benar tapi yuridu bihal batil, dipelintir jadi batil. Loh, maksudnya bagaimana? Nah, wasabihi sahibuha, dan yang mengatakan kalimat tadi itu digelari dengan kalimat hamaqah. Hamaqah ini artinya bodoh. Siapa yang mengatakan bodoh? Yang mengatakan bodoh adalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi-mimpi man aradat jannah bila amalin fahyadan minad durub. Orang mengharap surga
tanpa melakukan sesuatu amal-amal ibadah itu sebagian dari dosa, Pak. Jadi kalau bapak kepengen surga cuma menang doang, gak ngapa-ngapain, gak ibadah, gak sholat, gak puasa, gak ritual-ritual ini, tapi mengharap surga, itu namanya mimpi di siang bolong, tuh, Pak. Dambun minad dunub. Jadi yang dipegang ini, Pak, bapak gak usah mengikuti orang yang merem-merem, atau merem-merem. Ya merem-merem gini loh, Pak. Hakikat. Ora wis ora zamane, Pak, sudah gak zamannya. Karena dalam agama Islam itu, Pak, gak usah pakai merem-merem. Maksudnya merem-merem gak sholat, gak apa, ntar ditanya hakikat. Tahu hakikat? Lah ya itu keliru. Nabi Adam alaihissalam itu di surga, Pak, di alam hakikat. Begitu kerentek hatinya langsung ada. Kemudian dikeluarkan dari surga ke dunia. Ini bukan turun derajat, justru naik derajat. Dari surga ke dunia ini bukan turun derajat, Pak, naik derajat. Lah kok bisa naik derajat? Iya, karena Nabi Adam alaihissalam akan meraih gelar yang terhormat sebagai khalifah di muka bumi ini. Dari alam kehakikat ke alam syariat. Ya di sana kan bebas pulsa, Pak. Ini kemarin kan kurban ya, kurban. Di antara pertanyaan yang datang di kurban itu, Pak, kalau sapi kan wong pitu, kalau sapi kan orang 7. Bagaimana dia? Yang kebanyakan yang 7 ini semua lanang kabeh, semua laki semua, Pak. Ya kan? Kan laki semua. Pertanyaannya bagaimana kalau ada yang cewek? Laki 5, ibu-ibu 2. Ya. Ya kan? Kan patungan 3 jutaan. Yang ditanyakan bagaimana besok kan sapi itu dinaikin orang 7. Kan ada ceweknya 2, bukan muhrim. Begitu. Apakah naik bareng? Belum ada pertanyaan seperti itu, Pak. Kan lah, semua laki-laki, semua masjid itu laki-laki. Belum ada bapak ini, kemudian Ibu Endang, kemudian ini bapak ini, terus Ibu Siti, ada nggak? Ora ono. Karuan kalau cewek semua, naiknya sapinya gede, itu cewek-cewek semua. Lah ini 7 orang, lakinya 5 atau ada ceweknya lah, kan bukan muhrim. Bagaimana itu? Hah? Belum ada kan? Yang ada ceweknya loh. Di akhirat itu bebas pulsa, Pak, gak ada muhrim-muhriman. Orang di padang mahsyar pada telanjang, lanang wedok lagi mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat kurang 2 hari, telanjang bulat, kembali semua gurlan, enggak ada muhrim-muhriman, Pak. Itu kan padang mahsyar ketelanjang semua, bebas pulsa. Hah? Ada yang pakai ini apa namanya? Ya, pakaian cewek namanya gamis ada? Enggak ada. Jadi padang mahsyar bebas pulsa, telanjang semua, kakinya nyeker dan kembali tidak sunat sebagaimana. Makanya sebagian orang nggak mau sunat itu begitu, Pak. Sebagian orang nggak sunat. Kenapa? Toh nanti di akhirat juga kembali lagi gitu. Gitu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu yang bisa kita pegang adalah syariatnya, bukan hakikatnya. Ya, Siti Maryam alaihissalam itu dari hakikat turun ke syariat, Pak. Sebelum meteng, apa? Sebelum hamil. Oh itu makanan ada baik nih. Sampai Nabi Zakaria alaihissalam bingung. Ya Maryam analaki hada. Dari mana kamu kok dapat buah-buahan yang bukan musimnya? Ya, datang sendiri. Itu dari Allah Ta'ala min indillah. Nal yazuku ma yasa bi ghairi hisabnya begitu. Tapi setelah meteng dan melahirkan kembali ke alam syariat. Apa itu? Ini pohon kurma. Pohon kurmanya Allah Ta'ala gak mampu, gak kuasa menurunkan kurma gembruduk. Kurmanya pada datang kuasa. Tapi kenapa kok pakai ini? Syariatnya begitu, Pak. Harokah barokah. Itu syariatnya yang dipegang. Jadi Siti Maryam alaihissalam bukan turun derajat, naik derajat dari yang hakikat ke
syariat. Memang gak usah merem-merem. Gak usah merem-merem. Ya gak usah merem-merem Pak. Ada apa mau merem-merem? Kecuali kalau Bapak kelilipan baru merem-merem. Ini ada orang sebagian sini orang. Lah itu yang ditangkap di Tangerang itu, yang di pinggir kungkung ngerendam di danau itu kan hakekok itu. Itu hakekok ditangkap semua sama polisi. Laki bini pada telanjang ngerendam di sungai hakekok. Ya tangkap polisi hakekok. Nah itu masalahnya. Udah gak usah macam-macam dah. Yang penting sholatnya rajin, ibadahnya rajin, syariatnya yang dipegang. Nah ini orang ini ngomong begini Pak. Allah Ta'ala Maha dermawan, mengampuni semua dosa. Itu justru bodoh. Orang seperti itu bodoh. Kenapa? Kenapa kok bodoh? Siapa yang mengatakan bodoh? Yang mengatakan bodoh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-kayyis mandana nafsahu. Orang yang pintar itu orang yang dana nafsahu, menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu orang yang mempersiapkan perjalanan panjang menuju perdurenan. Ini loh Pak. Lah ini orang pintar. Jadi kita ini kalau dikatakan orang bodoh mesti mengarah. Padahal bodoh beneran. Karena orang yang pintar adalah orang yang menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Ta'ala dan mempersiapkan perjalanan panjang. Itu mati namanya. Wal ahmaku, orang bodoh kata Nabi, manitaba nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh, orang yang angen-angen. Loh ini Pak. Jadi begini Pak, kalau kita punya tanah dibajak, tanami padi, kasih mes, pupuk, kasih mes kan. Kemudian kita mengharap semoga ini panennya ini berhasil sukses. Nah ini benar. Kenapa? Sudah ada usaha. Dari sawah gak punya rumah ngontrak sering nunggak bayarnya, kok mengharap panen dari mana? Nah, itu loh masalahnya di situ. Apa yang mau dipanenin itu hanya angan-angan. Makanya mengharap surga tanpa amal soleh adalah dosa. Kenapa? Yaitu ngapusi pangeran. Ini ceritanya. Sama juga, ini saya persingkat karena waktunya mepet. Saya persingkat. Sama juga orang mengatakan orang yang kepengen pinter, kepengen jadi kiai, kepengen jadi ulama, tapi gak pernah mutola'ah. Kepengen jadi ulama hebat kayak Imam Ghazali. Jadi orang ulama dulu itu kan hebat beneran Pak. Gak nanggung-nanggung ilmunya. Kepengen jadi kayak Imam Razi, Sahibul Tafsir Razi, tapi gak mutola'ah, gak pernah belajar. Dengan alasan Allah Ta'ala maha kuasa bisa memberikan saya ilmu laduni. Kesuwen Pak. Tahu kesuwen? Loh ya kesuwen. Ibaratnya orang kepengen keturunan, kepengen anak tapi gak kawin, geblek. Kawin tapi gak dikumpuli, cuma dilihatin doang dari jauh, juga geblek. Loh kenapa? Loh iya, ini proses ini. Dikumpulin tapi gak disalurkan sebagaimana mestinya, juga geblek. Wong yang sudah semestinya saja belum tentu. Nah, iya. Belum tentu punya keturunan, belum tentu positif, ya kan? Apalagi yang enggak sama sekali. Allah Ta'ala mampu membuat manusia kenyang, iya. Tapi kalau gak makan, ya keluwen. Syariatnya begitu. Maka dikatakan sini orang kepengen pinter dengan mengatakan innallaha karim rahim qadirun ala ayyufidu ala qalbi. Allah Ta'ala kuasa untuk memberikan ilmu di dalam hatiku sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada para wali dan para nabi. Benar. Cuma kamu keliru masalahnya. Atau lagi sama lagi orang kepengen kaya dengan mengatakan dia gak usaha, dia gak bekerja, nganggur, cuma garuk-garuk doang umpamanya. Dia mengatakan Allah Ta'ala maha kaya, mempunyai banyak harta karun, dan Allah Ta'ala kuasa untuk memberikan kepada saya harta karun. Ya iya memang benar. Tapi masalahnya apa yang dia punya dapat, kemudian dia gak bekerja. Dan ini seperti ini orang ini contoh-contoh orang yang bodoh. Kenapa? Ngambil hakikat, gak ngambil syariat.
Kalau kepengen pinter, ya syariatnya belajar. Al ilmu bita'allum, gitu aja. Ilmu dengan belajar. Ini Pak ceritanya. Lah kalau begini ini hakikat apa syariat Pak? Ini namanya syariat. Loh iya syariat. Untuk mencegah mules pagi-pagi. Ini syariatnya. Apa tahu gak kuasa? Kuasa. Cuma syariatnya begini gitu. Nah itu ceritanya begitu Pak. Jadi kata Imam Ghazali kesimpulan saja. Hakada, begitulah kalau kamu menyatakan orang bisa kaya tanpa kerja, syariatnya loh ya. Bisa pinter tanpa belajar, itu syariatnya. Dan mengatakan Allah Ta'ala mampu memberikan saya ilmu laduni, iya. Allah Ta'ala mampu memberikan saya harta karun, iya. Tapi hitungannya itu geblek. Kenapa? Ngambil hakikat gak ngambil syariat. Itu ceritanya. Dari kesimpulannya apa? Kamu akan ditertawakan, kamu akan diguyoni sama orang-orang yang ahli pakar. Kenapa? Begitu juga tolabul maghfirah. Terakhir, begitu juga orang menginginkan ampunan, pengen diampuni sama Allah tapi tidak ngapa-ngapain loh Pak. Maksudnya tidak ibadah, mengharap surga, mengharap ampunan, tapi gak ngapa-ngapain, sholat juga kagak, ibadah kagak, ngapa kagak, dzikir kagak, sedekah kagak. Lah ini bahayanya Pak. Ini dianggapnya kebodohan. Jadi kalau kepengen ampunan ya istighfar, ya tobat itu. Lah yang tobat aja belum tentu apa? Ya ampuni, mungkin tobatnya gak memenuhi syarat-syarat. Wah apalagi yang gak mau tobat. Itu ceritanya Pak. Ini banyak orang keblinger, bahaya keblinger seperti itu. Kepengen dapat surga tapi gak beramal, ya enggak, bidadarinya gak mau. Lu gak ngapa-ngapain, ya itu masalahnya, ceritanya begitu. Jadi kesimpulannya, fa in lam tatruk as-sa'yah fi talabil ilm, kalau kamu gak mau meninggalkan belajar dengan alasan kepengen pinter, kamu gak mau meninggalkan bekerja dengan alasan pengen dapat uang, begitu juga kamu juga tidak boleh mengandalkan urusan akhirat dengan ngandelin kemurahan Allah Ta'ala, tapi kamu sendiri harus berusaha. Tanpa usaha ya gak bisa Pak. Bapak heran kan? Saya agak lama kan? Heran kan? Gak heran? Ya, karena gak lama ini. Ya, jangan heran Pak. Demikian pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.